Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 3 RPL. Nah, tadi kalian sudah melihat ya, atau membaca sekilas tentang modul yang sudah Putari berikan tentang bullying. Nah, modul itu mungkin kalau belum selesai semua hari ini, boleh dibaca kapan-kapan, karena akan tersimpan di WhatsApp kalian. Ya, boleh dibaca kapan-kapan lagi, atau ingin lebih mendalami lagi, monggo dibaca sesempatnya kalian, seseringnya kalian, itu lebih baik ya. Nah, untuk selanjutnya, Putari akan memberikan penjelasan tentang bullying melalui PTT yang sudah Putari buat. Tetap ya, kita harus komitmen bersama untuk stop bullying ya. Oke. Coba sekarang Putari pingin kalian semuanya menanamkan di diri kalian atau di pikiran kalian kalau ini misalnya kalian ada dalam lingkungan di mana kalian rasakan kalau nama kalian sering diganti dengan sebutan yang jelek oleh teman-teman kalian. Kira-kira gimana ya Putari rasanya? Coba nanti sama-sama kalian untuk mendeteksi ya di diri kalian perasaannya gimana ya kalau sampai namaku yang sudah bagus ini pemberian dari orang tua tapi diganti sama teman-teman dengan sebutan yang jelek. Kembalikan pada diri kita ya, nanti kita akan ada sesi curah pendapat sendiri, pasti seru. Dan yang kedua, Putari juga ingin tahu apa sih yang kamu rasakan kalau tiba-tiba kaki kamu dijegal sama temennya sampai jatuh. Pasti nggak enak ya. Nah, coba gambarkan seperti apa perasaannya. Mungkin sekarang udah tergambar ya ketika melihat PTT ini. Oke, nanti ada waktunya untuk saling mencurahkan pendapat ya anak-anak. Nah, pengertian bullying sendiri itu sebenarnya seperti yang kamu baca di modul begitu banyak ya. Dari yang pertama, mohon maaf di pengertian bullying tadi, Putari bisa kasih tahu adalah seperti sesuatu tindakan yang menyakiti, di mana terbagi menjadi beberapa jenis. Dan belakangan ini jenisnya makin banyak karena dipengaruhi dengan media-media juga yang sering kalian pakai. Seperti dulu mungkin kita sering melihat nih yang paling umum dengan verbal, dengan kata-kata, dengan hal-hal yang kata-kata yang tidak mengenakan, julukan yang tidak mengenakan gitu ya. Kemudian ada lagi jenisnya dengan perlakuan. Bisa mungkin dipukul, dijegal tadi seperti gambaran salah satu masalah yang sudah Putari sampaikan. Kemudian ditertawakan. Justru ditertawakan ketika kalian mengalami sesuatu yang menyakitkan. Seperti misalnya kalian terjatuh, bukan malah ditolong, tapi ditertawakan. Nah, ini namanya juga jenis bullying, ya, bukan sesuatu yang wajar, sayang. Jadi jangan dibiarkan, ya. Kemudian yang keempat adalah mengkritisi dari kekurangan kalian. Diangkat, ditertawakan, diperbesar, seperti misalnya tampak gendut, seperti tampak, mohon maaf, bodoh. Nah, itu adalah salah satu bentuk bullying yang kadang tidak terlontar oleh mereka, tapi sering mereka pakai untuk mengkomentari postingan-postingan kalian dengan beberapa perilaku yang kalian lakukan di keseharian kalian. Sering menemukannya, sepertinya seperti itu ya, di Instagram, posting foto bagus-bagus, dapat komennya yang tidak bagus atau komen yang menjatuhkan seperti itu. Oke, next. Nah, sebab-sebab bullying sendiri juga bermacam-macam anak-anak. Biasanya dari tradisi turun-temurun dari senior. Aku dulu digituin kakak kelasku, oh sekarang aku begitu. Makanya harus stop bullying. Karya yang Putari angkat menjadi topik hari ini ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk dari balas dendam. Ya, yang ketiga ingin menunjukkan kekuasaan bahwa aku lebih karena aku power, karena aku lebih tua, lebih senior dan lain sebagainya. Ada kekuasaan sendiri yang ingin mereka tunjukkan. Kemudian ada rasa kecewa sebenarnya. Jadi mereka yang sok puasa, sok menyakiti itu sebenarnya ada luka dalam batinnya. Nah, bentuk kecewanya dalam bentuk membuli temannya sendiri. Kemudian yang kelima adalah dorongan untuk merasa puas. Dengan menyakiti orang, ada beberapa individu yang merasa puas dengan hal itu. Tentunya tidak baik dan tidak benar ya anak-anak. Oke, kita next lagi. Nah, bagaimana cara mencegah bullying?
Caranya yang pertama adalah kalian harus menghindari membawa barang berlebihan. Orang yang membuli itu karena ada sesuatu yang mereka perhatikan yang lebih dari kamu. Ya, jadi hindari membawa barang-barang yang berlebihan karena itu akan memacu atau memicu yang lainnya untuk berkomentar. Ya, kemudian yang kedua, jangan sendirian. Lebih baik kalian untuk melakukan sesuatu kalau memang merasa nggak aman, bisa ngajak temennya. Kemudian hindari cari gara-gara dengan pelaku. Misalnya nih udah tahu si A ini anaknya suka membuli atau suka menunjukkan kekuasaannya di kelas. Lebih baik kalian jaga jarak ya. Jaga jarak bukan hanya karena corona aja, tapi jaga jarak sama sama yang pembuli ini. Itu juga bisa untuk mencegah bullying ya. Kemudian jangan berada di dekat pelaku dan kenali dan perhatikan pelaku baik-baik. Jadi walaupun dari jauh pantau itu anak-anak, dia kenapa ya seperti ini? Apakah karena dia memang di rumah ada masalah, ataukah mungkin memang pernah ada luka, dibully juga oleh seniornya. Jadi memperhatikan orang-orang yang seperti ini sesungguhnya sangat bagus sekali ya. Kemudian yang penting jangan ikut-ikutan. Kalau sudah tahu tidak baik, stop, berhenti di dia, jangan ke kalian ya. Kemudian caranya untuk kalian sudah kena bully adalah melawan. Kalian tidak boleh diam. Kalian tidak boleh kalau ada orang bilang silent is cool, kalau dalam topik bulian ini silent is gold tidak berlaku. Karena kalian harus melawan. Siapa yang bisa membela diri kita kalau bukan kita sendiri? Ya kan? Siapa yang bisa membantu diri kita kalau bukan kita sendiri? Jadi kita harus punya keberanian untuk itu. Tahapannya pertama adalah jadilah orang yang percaya diri. Jangan merasa kamu rendah diri ya, karena prinsipnya semua orang sama, semua orang punya kekuatan dan kelebihan masing-masing. Begitu juga diri kamu, pasti punya kelebihan. Yang kedua, tetap bersikap tenang. Jangan panik, jangan gugup, jangan emosi juga, jadi berusahalah tenang tapi tetap fokus ya. Kemudian kamu kalau melihat temennya mungkin yang menjadi korban, itu harus menolong. Mungkin menolong bukan pada saat dibully, tapi mungkin bisa juga karena ada proses ya kalau orang menolong itu. Kadang, waduh udah seperti ini kayaknya nggak mau terjebak atau nggak mau ikut-ikutan, menolongnya nanti aja, kalau sudah pergi baru aku kuatkan temanku, aku kasih masukan temanku, boleh juga. Atau kalau kamu punya keberanian hebat, boleh pada saat itu juga kalian menolong korban ya. Selanjutnya lakukan perlawanan. Perlakuan perlawanan di sini maksudnya ada perlawanan dengan tenang ya nak, bukan dengan emosi. Jadi katakan saya tidak suka seperti itu kan. Itu adalah kata-kata sederhana yang mempanlah untuk melawan bully. Jadi katakan saya tidak suka, atau katakan saya tidak mau, saya tidak nyaman dengan sikap Anda. Ya, berusaha tegas. Selanjutnya adalah mencatat dan melaporkannya. Jadi kalian harus punya seseorang yang bisa untuk kalian laporkan tentang hal ini. Misalnya kalau terjadi pembulian di sekolah, berarti lapornya ke siapa? Ke PRT? Bukan ya. Jadi lapornya ke guru yang ada di sekolah. Boleh ke guru BK, boleh ke wali kelas, silahkan. Dan untuk guru BK sendiri siap membantu kalian yang terkena bullying. Ya, jadi jangan takut untuk melaporkan. Nah, oke, mungkin itu saja pembahasan dari Butari PTT hari ini tentang bullying. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sekali lagi, stop bullying. Terima kasih.